Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Nah, materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Abdul Qohar dan dimoderatori oleh Yulia Sari Sofarustin. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk langsung saja kita simak videonya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dina nabiyya ba'da amma ba'du. Langsung saja saya bacakan si pemateri. Nama lengkap Abdul Qohar SPDI, tempat tanggal lahir Bandung 3 Agustus 1978, alamat kantor Jalan Cipageram Belakang nomor 160 Cimahi Utara Kota Cimahi. Alamat rumah Jalan Haji Gopur RT 3 RW 9 Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Nomor HP 0823 1887 7023. Riwayat pendidikan SDN 1 Ciganitri, MTSN Ciparai, MAN 1 Bandung, STAI. Riwayat pekerjaan MTS Nurul Iman Cimahi Wakamat Humas sampai sekarang, MA Nurul Iman Cimahi Wakamat Kurikulum sampai sekarang. Langsung saja kepada pemateri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Auladi wa banati, anak-anakku yang Bapak cintai. Pertama-tama Bapak ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang bagi kalian peserta didik baru di MA Nurul Iman tahun ajaran 2020-2021. Pertama Bapak ucapkan selamat buat kalian diterima di MA Nurul Iman, dan juga Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar MA Nurul Iman. Semoga cita-cita kalian yang kalian impikan bisa tercapai dengan kalian berada di MA Nurul Iman. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, hari ini adalah materi tentang pengenalan kurikulum MA Nurul Iman. Ini penting bagi kalian untuk mengenal bagaimana kurikulum yang ada di MA Nurul Iman. Nah, tentu ini harus kalian pahami, harus kalian pelajari, harus kalian kaji. Untuk apa? Untuk supaya nanti kalian bisa menyesuaikan dengan harapan kalian, dengan keinginan kalian, dengan cita-cita kalian. Maka karena itu hari ini Bapak akan menyampaikan bagaimana sih kurikulum yang ada di MA Nurul Iman. Nah, mudah-mudahan dengan uraian singkat ini menjadikan kepada kalian informasi yang bisa menunjang keberhasilan, kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Anak-anakku yang Bapak cintai, harus kalian pahami bahwa ketika kalian masuk sebuah lembaga, ya, apakah itu MA ataupun lembaga yang lainnya, tentu yang kalian harus ketahui adalah apa visi dan misi dari lembaga tersebut. Apakah visi dan misinya sama dengan harapan yang kalian inginkan? Nah, pertama akan Bapak sampaikan visi dan misi MA Nurul Iman. Visinya adalah pertama, terwujudnya Madrasah Nurul Iman yang unggul, yang berdasarkan iman dan takwa. Jadi kalian masuk ke sini, gitu ya, kalian akan dibina, akan dididik, dibimbing, digembleng agar menjadi pribadi yang unggul. Unggulnya tentu harus jelas. Apa unggulnya? Unggulnya harus didasari oleh iman dan takwa. Banyak orang yang unggul, banyak orang yang sukses, tapi kesuksesannya tidak didasari oleh iman dan takwa. Akibatnya gimana? Akibatnya otaknya pinter, pengetahuannya luas, tapi akhlak dan budi pekertinya juga keimanannya jauh dari aturan Islam.
maka oleh karena kalian akan dibina, akan dijadikan seorang pribadi yang unggulnya berdasarkan kepada iman dan takwa. Nah, untuk mewujudkan visi yang tadi, maka ada beberapa misi yang akan dilakukan. Sehingga di antara misi-misi itu adalah satu, menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, mewujudkan siswa yang mampu mengajarkan, mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya. Karena sekarang banyak orang yang melakukan amal tapi amalnya tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada dasarnya, contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Maka karena itu di Nurul Iman diupayakan bahwa siswa mengajarkan ajaran Islam ini harus sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kalian akan meningkatkan, ya, dalam misi berikutnya, yaitu meningkatkan nilai akademis dan juga non akademis siswa. Jadi selain akhlaknya, selain keimanannya, juga akademis, kemampuan akademis ini juga akan ditingkatkan. Sehingga nanti kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan sudah terbukti dari MA Nurul Iman, banyak alumni lulusan MA Nurul Iman yang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada yang ke UPI, ada yang ke UIN, dan juga ada ke lembaga-lembaga atau perguruan tinggi yang lainnya. Nah, tentu ini adalah bisa dilanjutkan yang berikutnya, apalagi ke perguruan tinggi negeri, itu kalau nilai akademisnya bagus. Nah, maka karena itu diupayakan di MA Nurul Iman kalian nanti bisa meningkat nilai akademisnya sehingga kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentu sekarang alhamdulillah negara sudah memberikan fasilitas bagi kita semua, siapapun mampu bisa melaksanakan atau melanjutkan perguruan tinggi, ya. Tidak menjadi kendala tidak adanya biaya. Kenapa? Karena sekarang negara sudah ada program bidik misi. Alhamdulillah tiap tahun MA Nurul Iman, ya, ada saja siswanya yang masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa full bidik misi, ya. Bahkan alhamdulillah sekarang banyak yang sudah lulus dan sudah ada yang jadi guru dan juga dari PNS. Nah, harapan dari Bapak pada kalian, nanti kalian pun bisa sama, yaitu akademisnya terus meningkat sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian cita-citakan. Kemudian juga menghasilkan siswa yang berkarakter Islami, kemudian menghasilkan siswa yang mampu membaca, hafal Al-Quran dan fasih. Nah, itu adalah diantara visi dan misi. Maka karena itu silakan kalian pelajari apakah visi misi yang kami sampaikan ini sesuai dengan harapan kalian. Bapak yakin bahwa visi misi ini sesuai dengan harapan kalian sehingga kalian menjadi pribadi-pribadi yang unggul yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga menjadi pribadi yang unggul yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Anak-anakku yang Bapak cintai, nanti ketika kalian memasuki kelas, ya, tentu akan bertanya, bagaimana sih pembelajaran yang diterapkan di MA Nurul Iman? Di MA Nurul Iman tentu pembelajarannya sama dengan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah lainnya, karena kita adalah sekolah yang legal, ya, di bawah naungan Kementerian Agama, gitu ya, dengan nomor statistik yang jelas, gitu ya. Maka peraturan pun sama dengan yang ada di luar. Tapi tentu kita karena berada di bawah lindungan pesantren, ya, kemudian juga kita menginduk
dalam kegiatan proses belajar mengajar juga kepada Permendikbud, Peraturan Menteri Agama, dan juga yang lainnya. Nah, ada dalam pembelajaran metode yang digunakan bervariasi, dan yang paling banyak itu adalah dikenal dengan istilah metode saintifik. Apa metode saintifik ini? Metode saintifik ini adalah metode di mana kalian terus menggali, ya. Kalian digambarkan di SMA Nurul Iman ini bukan sebuah gelas yang kosong, ya. Tapi kalian sebagai peserta didik, ya, walaupun baru, tapi diyakini bahwa kalian diibaratkan sebuah gelas yang sudah terisi. Tapi isinya bervariasi. Ada yang full banyak, ada yang setengahnya, ada yang seperempatnya. Tapi kalian diperlakukan adalah seorang yang sudah berisi, memiliki ilmu pengetahuan. Maka karena itu nanti di dalam metode saintifik ini ada beberapa langkah. Pertama, kalian mengamati. Kemudian kalian akan menanya, kalian kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengenalar dan mengasosiasi, kemudian kalian mengkomunikasikan. Jadi gambarannya bahwa kalian tidak disuapi terus oleh guru, tapi kalian akan mencari sendiri. Sebagai contoh, ketika dalam pelajaran akidah akhlak misalkan, ya, ada materi tentang syirik. Kalian tidak tahu apa itu syirik. Kalian akan mengamati, baik dari buku, membaca majalah, atau juga mungkin dari media sosial, dari Google dan yang lainnya. Nah, kemudian dari sana kalian akan mencari apa yang mesti dengan syirik, sampai menemukannya apa itu syirik, contoh-contoh syirik, kemudian kalian bisa mengkomunikasikan. Hasil kalian mencari, ya, kalian mengamati, itu akan kalian bisa komunikasikan dengan yang lain. Dan tentu ini akan lebih kuat berada di dalam memori kalian dibandingkan dengan kalian baca selesai sudah simpan. Tapi kalau ketika kalian sudah mengamati sesuatu materi, kalian pelajari, kalian kaji, kemudian kalian komunikasikan, diobrolkan, disampaikan pada orang lain, maka di memori itu akan lebih kuat. Nah, itu adalah kalian nanti akan seperti itu, ya. Kalian akan menjadi orang yang bisa mencari sendiri. Tentu hal itu dibantu oleh guru. Nah, nanti guru sebagai fasilitator, ya. Kemudian juga nanti akan memberikan konfirmasi kalau seandainya apa yang kalian cari itu terjadi kesalahan atau kalian tidak paham, mentok lah istilahnya, maka guru yang bisa meluruskan dan membimbingnya. Untuk SMA Nurul Iman, anak-anakku sekalian, bahwa mata pelajaran sama dengan SMA ataupun juga SMA yang lainnya, ya. Tapi mungkin nanti kalian akan menemukan kelebihan diantaranya mulok, ya. Jadi kalau mata pelajaran bahasa Inggris di SMA ada, ya, di umum juga ada, matematik ada, di sana juga ada, jamnya juga sama, ya. IPS juga sama, sejarah, PKN semuanya ada. Bahasa Indonesia sama semuanya, ya. Nah, tentu akan ada perbedaan ketika di mulok, ya, atau juga di dalam pengembangan diri. Alhamdulillah di SMA Nurul Iman adanya tahsin. Apa tahsin ini? Tahsin ini adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kalian. Nah, kalian yang baru kelas 10, ya, kalau misalkan dari MTS-nya, ya, atau juga dari SMP-nya belum lancar baca Quran, atau bisa baca Quran tapi tajwidnya, panjang pendeknya, hukum tajwidnya, madnya, ya, itu belum benar. Nah, maka di SMA Nurul Iman akan diperbaiki, ya, yaitu dengan adanya tahsin, ya, metode
perbaikan bacaan Al-Quran kalian. Kemudian juga ada tahfidz, ya. Tahfidz ini adalah menjadi target, ya, bahwa di MA Nurul Iman kalian ditargetkan untuk bisa hafal Al-Quran, ya, minimal 1 juz. Bahkan rencana akan tiap tingkat itu 1 juz. Jadi kelas 10 juz 30, kelas 11 harus tamat juz 29, ya. Kelas 12 itu juz 1. Nah, itu adalah diantara keunggulan, kelebihan kurikulum yang ada di MA Nurul Iman dengan sekolah-sekolah yang lainnya, ya. Kemudian juga pengembangan diri, ada ilmu falak, ya. Banyak, alhamdulillah, MA Nurul Iman sudah mendapatkan kepercayaan dari NASA, gitu ya, berkaitan dengan kemarin pengamatan bulan, gitu ya, pelajaran astronomi. Alhamdulillah adanya klub KANI, klub astronomi Nurul Iman. Nah, ini adalah bagian dari hal yang bisa mengembangkan diri kalian, ya, masuk ke dalam kurikulum MA Nurul Iman. Nah, itu yang menjadi kelebihan MA Nurul Iman dibandingkan dengan MA yang lainnya atau sekolah yang lainnya. Secara umum mata pelajaran sama, gitu ya, tapi ada kelebihan-kelebihannya. Kemudian di dalam penilaian, ya, di MA Nurul Iman tentu yang dinilai adalah proses, ya, proses yang dinilai di MA Nurul Iman. Dan proses penilaian di MA Nurul Iman ini tentu akan meliputi penilaian yang 4 hal itu, ya. Pertama yang dinilai adalah nilai sosial, ya. Kemudian nilai spiritual, ya. Kemudian nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan. Ini 4 hal yang akan dinilai. Ketika kalian belajar, maka nilainya bukan pengetahuan saja, ya, tapi keempat hal ini harus muncul. Contoh nih, kalian tahu bacaan sholat. Nah, kalau tahu bacaan sholat, hafal, itu baru pengetahuan saja. Nah, lalu baru satu kan, pengetahuan saja. Keterampilannya kalian bisa mempraktekannya. Bagaimana itu salat. Kemudian juga spiritualnya, ya. Kemudian juga ada sosialnya. Bagaimana sikap orang yang melaksanakan sholat dalam interaksi sosial. Nah, maka keempat ini akan dinilai, ya. Kalian jangan cukup saja dengan ilmu pengetahuan bisa nilainya 100, tapi pengamalannya tidak ada. Kemudian akhlak perilakunya juga tidak muncul. Nah, maka karena itu di MA Nurul Iman kalian akan dinilai keempat hal itu sehingga menjadi pribadi yang unggul sesuai dengan misi dan visi yang tadi, ya. Visi yang tadi mewujudkan madrasah yang unggul berdasarkan iman dan takwa. Nah, mudah-mudahan kalian bergabung di MA Nurul Iman ini bisa terwujud harapan kalian, cita-cita kalian, ya, bukan hanya sukses di duniawi tapi juga sukses ukhrawi. Nah, itu saja yang Pak sampaikan. Tapi terakhir nanti oleh guru BP silahkan kalian memilih, ya, jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian, ya. Ada jurusan atau peminatan keagamaan, ada peminatan ilmu sosial, IPA, dan juga ada peminatan bahasa. Nah, nanti akan dikonsultasikan dengan guru BP, tentu juga akan ditunjang oleh nilai akademis kalian sebelumnya. Itu saja Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian terwujud cita-cita kalian. Sekali lagi ucapkan
Selamat bergabung di MA Nurul Iman. Semoga cita-cita kalian terlaksana. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.